kan supaya tidak terlalu jauh dari rundown acara, akan saya mulai di jam 11.00 ya. Mungkin untuk teman-teman sekalian yang sekiranya teman-temannya masih bersiap untuk masuk dan ingin coba mendengarkan pemaparan materi dari Kak Syabila, boleh tolong diinfokan ya untuk masuk ke breakout room BNC. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Syazidan dari Bisnis Islam 2024. Pada breakout room kali ini, saya akan memandu jalannya acara EduTalk Lomba 2026 yang berjudul Diversified Insight Unified Excellence. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara selama kegiatan EduTalk Lomba berlangsung. Yang pertama, para peserta diharapkan untuk dapat mematikan mikrofon dan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Dua, sesi pemaparan materi akan berlangsung selama 60 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 25 menit. Pada sesi tanya jawab, para peserta dapat bertanya secara langsung ataupun menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. 4. Peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand dan diharapkan menunggu sampai dipersilahkan moderator untuk menyampaikan pertanyaannya. 5. Dan bagi para peserta yang ingin bertanya melalui kolom chat, dapat menuliskan pertanyaannya dengan format nama underscore pertanyaan. 6. Dimohon untuk semua peserta agar dapat kooperatif dan menjaga kondusivitas selama acara berlangsung. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Kak Syabila Zasenka. Kak Syabila Zasenka merupakan seorang product manager yang memiliki keahlian dalam riset, analisa pasar, serta pengambilan keputusan berbasis data. Saat ini Kak Syabila berpengalaman sebagai product owner dan sebelumnya menjabat sebagai senior product manager yang berhasil mengembangkan berbagai produk berbasis teknologi dan data. Selain itu, Kak Syabila juga aktif sebagai CEO Winwish serta telah meraih juara dalam kompetisi bisnis case dan bisnis plan di tingkat nasional maupun internasional. Selamat siang Kak Syabila. Aku panggilnya Kak Syabila kah? Kak Zafianka atau siapa? Halo, selamat siang. Panggil aja Zasya. Zasya. Oke, Ya. Zasya. Ini aku lihat Kak Zasya punya banyak ini ya Kak. Ini Kakak nih untuk pengalaman ini tuh udah di start dari mulai kuliah Kak? Atau gimana Kak? Mungkin sedikit Oke. summary awal aja gitu. Oke, actually aku sekarang tuh umur aku 19 tahun. Jadi aku start itu Oh, lomba dari aku SMA kelas 2. Jadi which is kelas 11 ya. oh, aduh ternyata buat 19 tahun ya Kak. Aku pikir udah kayak 25 atau 26 gitu Kak. Berarti Enggak. sekarang masih kuliah Kak? Iya, aku jadi sambil kuliah sambil full time juga. Oh, itu gimana Kak cara ngatur waktunya supaya nggak bentrok gitu antara kuliah dan juga kerja full time? Oke, sebenarnya kalau aku kuliah tuh sekarang aku di BINUS. BINUS aku tuh online. Terus aku kalau misalnya kerja itu somehow aku double job. Kadang aku full double job tuh sama-sama full time atau aku full time full aja. Nah itu aku pasti ada yang remote, ada yang WFO. Jadi nggak semuanya WFO atau kayak nggak semuanya harus ke kampus kayak gitu. Jadi manage-nya tuh seperti itu sih. Jadi uh, kayak kita sudah tahu, maksudnya kayak as aku sebelumnya di Fastpass gitu kan, aku udah tahu, which is aku kan lead-nya. Karena aku sudah jadi lead, aku maksudnya kayak aku punya staff-staff yang bisa aku suruh-suruh gampangnya gitu kan. Tapi di company lain kan aku as a full time aku masih jadi maksudnya kayak let's say analis lah atau misalkan aku baru yang kroco. Jadi itu yang aku put so much intention di sana. Kayak gitu sih. Oke, berarti bisa menghandle banyak ini nih Kak di satu waktu ya. Ini Mm-mm. mungkin lebih spesifik ke bisnis model kanvasnya nih Kak. Berarti kan Kakak nih udah banyak ikut lomba berarti ya Kak? Yes, yes. Nah itu tuh Kakak udah mulai start dari SMA kah atau kayak dari kapan Kak, kira-kira tuh yang pertama kali? Oke, aku mulai itu dari SMA. Itu tuh tahun 2021. Jadi SMA kelas 8, eh akhirnya tuh awal aku menang itu kelas 7 akhir. Jadi first attempt aku di kelas 7 akhir.
Sorry, no, what I mean is kelas 10 akhir. Kelas 10 akhir aku first attempt, terus itu juara favorit, tapi after that 1 tahun itu aku kalah terus-terusan. Terus kelas 8 akhir baru aku juara 3 tuh di RC, terus baru aku dapat LPDP, baru aku ini tuh kelas 8 akhir lah. Kelas 9 aku kayak udah 10 lebihan, baru pas gap year, aku gap year kan, jadi aku take a break dulu, Hmm. gap year aku kerja, and then pas kuliah baru lanjut lagi kayak gitu. Oh, wah berarti first try-nya langsung bisa juara tuh keren banget ya. Tapi kan after that aku juga kalah banyak sih, karena dulu kan nggak ada mentoring gitu-gitu kan, jadi kayak Hmm. harus coba-coba terus. Ah ya benar-benar. Oke, mungkin tanpa berlama-lama nih, tadi kita udah sedikit ngobrol terkait dengan cerita dari Kak Zasya ini. Mungkin mari kita dengarkan pemaparan dari atau Kak Zasya atau sharing session terkait apa saja sih yang harus kita siapkan dalam mengikuti lomba BMC. Kepada Kak Zasya, kami persilahkan. Oke, sip. Thank you so much anyway for the opportunity. Hold on. Oke, sip. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama aku Syabila Zasenka. Jadi teman-teman bisa panggil aku Zasya. So, currently aku as a product manager di Fastpass. Wait, hold on. Sebentar teman-teman. Oke. As a product manager di Fastpass dan aku lagi ngembangin juga Winways. So we are focusing on helping the student to compete in business competition, focusing on the business case competition, business plan competition, and so on. So, di session kali ini sebenarnya aku tahu teman-teman tuh pasti sudah kok understanding about the business model canvas itself. So, di session kali ini sih aku lebih pengen, oke, kita bakal explain tentang, oke, what is business model canvas, gimana cara bikinnya. But I want to you guys learn a lot lebih ke how to implement di karir kalian dan along the way kalian grow dan ya bisa achieve dream karir kalian lah kayak gitu. Because what I felt is kayak dulu tuh aku ambis banget kan ikut lomba di SMA. Terus habis itu ya udah aku bisa kayak menang 10 lomba. Itu pokoknya along the way aku di SMA. After that aku tuh langsung dapat full time job. Jadi makanya aku gap year. Jadi aku langsung dapat full time job as a product manager after aku graduate from high school. Which is itu after 1 month aku graduate from high school, aku langsung dapat full time job. And after that, ya across 2 years of professional experience, itu aku juga dapat kayak a lot of offering dari berbagai company. Makanya aku kadang aku double job, atau aku misalkan intern dan lain sebagainya. Karena di business competition ini, which is uh, bantu banget kalian kalau misalkan emang kalian bener-bener understanding the process of the business competition itself, itu bakal bantu karir kalian. Karena itu kalian bisa tahu, oke, framework, how to do the market research, how to do pitching to investor, how to do kayak pitching ke CEO kalian, or whatever like that, itu ngebantu banget. Dan that's why itu yang bakal ngebantu karir kalian itu oke banget kayak gitu. So, di ikut lomba bisnis model Canvas ini, actually nggak cuman oke kamu menang, kamu dapat uang dan networking, tapi bener-bener bantu kamu untuk level up your skill kalau emang bener-bener kamu perdalam hal tersebut kayak gitu. Dan bisnis model Canvas ini adalah your very first step kalau kalian mau ikut lomba ini yang paling gampang, yang quite easy lah. You just have to make a BMC 9 elemen, didesain aja, and then you can easily gak winner kayak gitu. So, kita langsung lanjut aja. Jadi, biasanya di lomba BMC itu kayak gimana aja. So, it depends on kayak penyelenggaranya itu stage-nya apa aja. Ada yang kayak judulnya Business Model Canvas Competition, tapi uh, mirip kayak BPC. Jadi, ada BMC-nya, after that ada proposalnya, terus nanti pitching. Terus PPT. Ada juga yang BMC doang, terus langsung ditentuin juara satu, juara dua, juara tiganya tuh kayak gimana. Terus ada juga yang bisnis model canvas aja, habis itu di stage keduanya itu poster. Jadi depends on penyelenggaranya itu mintanya tuh apa kayak gitu. Tapi biasanya kayak ya udah bisnis model canvas, and after that bisnis proposal, terus pitch deck, terus kalian harus presentasi kayak gitu. Dan di bisnis model canvas ini itu sebenarnya tuh kalian difokusin untuk ya udah creating the problem, creating the solution, dan creating oke planning dari bisnisnya itu dalam
yang quite simple itu seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, jadi before we creating the business model canvas, kita harus tahu dulu nih problemnya itu apa. Nah, jadi understanding the problem itu yang paling harus kalian um, jagoin lah. Pokoknya kalian tuh benar-benar harus understanding the problem. Ini tujuannya tuh buat apa? Nggak cuman kalian being entrepreneur, kalau misalkan kalian let's say pengen jadi consultant, let's say di Big Four or di MBB gitu kan, di McKinsey or whatever like that. Or kalian pengen jadi product manager, atau kalian ya pengen jadi consultant tapi di IT consultant kayak Accenture, IBM or whatever like that. Karena consultant kan nggak cuman manajemen ya. Nah, the first yang akan ditanya itu biasanya kayak how do you define the problem and how do you define the customer pain point kayak gitu. So we need to very understand about the problem identification. Jadi langkah pertama yang bakal keimplement banget di dunia kerja atau di next next stage karir kalian adalah problem identification nih. Kayak gitu. Jadi problem identification adalah kita harus tahu tantangan, hambatan, atau kebutuhan yang belum terpecahkan di sebuah pasar atau yang produk yang sudah ada saat ini tuh apa. Kayak gitu. Jadi intinya kamu cari sebuah masalah. Nah, kenapa sih problem identification itu perlu? Nah, sederhananya adalah tanpa masalah yang jelas, nggak ada alasan yang kuat untuk ciptain solusinya. Kayak gitu. Nah, gimana sih caranya untuk creating the problem atau kita identify the problem? Yang pertama adalah validasi pasar. Jadi masalah yang kamu identifikasikan itu bisa membantu kamu untuk memvalidasi apakah pasar itu benar-benar membutuhkan solusi kamu atau enggak. Terus yang kedua, of course, arah untuk solusi kamu. Jadi masalah itu it's like a direction lah. Jadi petunjuk arah. Kalau masalahnya jelas, kamu tuh lebih bisa untuk menentukan solusi yang emang pas untuk market tersebut. Terus yang terakhir adalah fokus pada nilai. Jadi solusi yang kamu tawarkan itu memberikan nilai nyata ke usernya. Jadi kalau kamu nggak tahu masalah yang mereka hadapi, gimana cara kamu tahu mereka tuh butuhnya apa? Nah, jadi step by stepnya problem identification tuh seperti apa? Yang pertama, kalian mungkin sudah tahu ada namanya design thinking. You need to empathize. So, you need to empathize ke orang yang terdampak atau misalkan orang yang kalian tujuin lah. Jadi kalian misalkan let's say gini, you need to choose the industry. What kind of industry yang kalian mau fokusin? Contoh, let's say healthcare. Let's say kalian pengen focusing on the healthcare itself. Oke, di healthcare, kalian tahu. Misalkan sekarang tuh sudah ada Halodoc. Oke, terus misalkan sekarang sudah ada Halo Dokter, ada juga perawat, ada juga dokter yang di rumah sakit, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus kalian bisa kayak orang-orang, is it Halodoc, Halo Dokter, terus rumah sakit yang sekarang itu udah solving uh, problem kalian atau belum? Oh, ternyata ya kalau misalkan kayak sekedar resepin obat, itu sudah oke. Tapi untuk secara uh, psikiater, psikolog, oh ternyata itu masih belum oke karena quality dari Halo Dokter sama Halodoc itu masih kurang bagus karena they are bukan niche di sana. Jadi quality-nya belum terfilter kayak gitu. Terus ya udah berarti oh kalian tahu pain point-nya ada di sana. And then the demand of demand dari si psikolog dan psikiater itu ternyata cukup tinggi. Terus ya udah kalian understanding lagi mereka tuh butuhnya seperti apa. So, itu adalah problem identification. Kalian ngelihat, oke di industri ini itu pain-nya tuh apa? Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah ya market research ya, doing the market research sama aja ya, kayak oke, after we understanding about the problem, oke, we do have to do market research lah. Jadi kenapa sih harus market research? Yang pertama adalah memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Terus yang kedua adalah menemukan peluang bisnis yang belum terpenuhi, dan yang ketiga adalah menyusun strategi bisnis yang lebih efektif. Nah, caranya gimana? Of course, yang pertama survei atau wawancara langsung. Jadi teman-teman ya bisa dengan orang-orang terdekat atau melalui Google Form. Actually, the Google Form itu sangat overrated untuk lomba bisnis. Karena aku juga jadi juri di berbagai lomba bisnis dan kayaknya every team using the Google Form untuk validating their own market research. Jadi kalian sebenarnya bisa doing extraordinary with kayak okay, talking with real people yang bener-bener set up the meeting and then kalian ya screenshot Zoom-nya atau misalkan kalian ya take a selfie. Contoh, let's say kalian pengen bikin ideas tentang pengolahan sampah. Nah, biasanya ya udah kalian cuman tanya teman-teman kalian yang buang sampah dan lain sebagainya, terus habis itu creating the Google Form, collecting the response, di screenshot lah Google Form kalian, taruhin di proposal, taruhin di BMC, which is itu very common. Yang kalian bisa lakuin doing the extraordinary adalah ya udah kalian misalkan let's say
kumpulin dengan sorry, interview dengan stakeholdernya. Contoh misalkan let's say pemulung, atau misalkan let's say uh, industri yang sampahnya itu banyak banget, contoh misalkan Aqua atau Le Mineral dan sebagainya. And then kalian interview dengan mereka, interview dengan orang sustainability dari company tersebut, which is kalian bisa reach out orang itu di LinkedIn kayak gitu. And then kalian tanya gimana implement sustainability di company-company tersebut, and then kalian implement lah the strategy itself. Terus habis itu kalian taruh the proof di dokumen bisnis, lomba bisnis kalian itu akan apa ya, ya doing the extraordinary yang meningkatkan skill market research kalian kayak gitu, instead of only collecting dari Google Form kayak gitu. Terus the second one is observasi pelaku. Nah, observasi perilaku ini adalah mengamati perilaku konsumen itu kayak gimana. Contoh misalkan, let's say, oke, kita pengen bikin bisnisnya itu adalah eh, baju untuk Pilates. Oke, baju untuk Pilates. Nah, di baju untuk Pilates ini, oke, kita bisa aja tanya-tanyain, oke, orang itu suka baju pilatesnya tuh yang kayak gimana? Apakah yang bahannya, misalkan gini, apakah tentang desainnya, apakah karena bahannya atau apanya? Kayak gitu. Apakah consideration orang untuk membeli baju pilates itu karena bahannya kah? Atau karena looks-nya yang cute? Atau apa? Kayak gitu. Terus yang kedua adalah, oke, kalau misalkan suka bahannya, bahannya sukanya kayak gimana? Dan lain sebagainya. Nah, somehow saat kita asking the question ke orang tersebut itu nggak jawab sesuai apa yang dia mau. Dan itu sangat wajar, karena manusia saat kita tanyain dan sama actual, oke, dia berperilakunya kayak gimana, somehow itu akan beda. Jadi, untuk kita validate lagi apa yang mereka katakan itu benar, we need to observe mereka. Kita liatin mereka itu kayak gimana. Oke, oh ternyata pas mereka olahraga, mereka seringnya tuh pakai baju yang kayak gini. Terus habis itu pas ditanya, pas dilihat, oh ternyata bahannya seperti itu. Oh, berarti most likely orang yang pilates itu suka bahannya tuh yang kayak gini, kayak gitu. Terus juga sebenarnya terus kalian pikirin nih tentang the marketing strateginya atau customer relationship-nya. Kalian nggak cuman kayak bisa langsung oke tweet, oke gue bakal doing the loyalty point, atau kayak ada aplikasi loyalty point, itu very common. Oke, kalian you need to very understand, let's say, orang yang kayak ke Pilates, and then kayak mau terus ke studionya, and then kan ada somehow tuh ada collection baju-bajunya. Terus habis itu mereka mau beli. Terus habis itu kayak gimana sih behavior orang itu beli, terus habis itu benar-benar loyal pengen beli baju di sana lagi. You need to very understand, oke, behaviornya kayak gimana, dan bikin customer relationship based on itu kayak gitu. Atau misalkan you are creating sampo. Nah, misalkan sampo, terus kalian creating sampo yang misalkan kalau di bisnis plan atau bisnis model kanvas mungkin yang bahannya alami dari limbah apa or whatever like that. Terus kalian pengen collab dengan ya udah studio-studio wellness kayak gitu kan. Terus ada orang yang kayak oh ya udah kita taruh aja QR yang direct ke Shopee kita. Tapi kan padahal kalian bisa aja untuk ya udah taruh produk kalian itu sebagai amenities di tempat wellness itu untuk sebagai free marketing ya, dan doing the channel lah pokoknya kalau di BMC atau di channelnya kayak gitu. Nah itu kan bisa aja jadi kayak you observe perilaku dari your target market itu seperti apa, dan itu bikin kalian strategi kalian itu makin oke dan makin align dengan apa yang market itu alami kayak gitu. Jadi not only from GPT lah, kayak you are creating the loyalty app, also adanya after sales dan lain sebagainya, tapi not specific kayak gimana. Terus yang ketiga adalah koleksi data sekunder. Nah, ini bisa menggunakan data yang sudah tersedia secara publik, kayak gitu. Nah, jadi apa aja sih yang dicari when you are doing the market research? Yang pertama adalah segmentasi perilaku, segmentasi pasar lah. Di segmentasi pasar itu kalian mengetahui siapa sih target pasar yang cocok untuk bisnis kalian. Terus yang kedua adalah kebutuhan pasar. Jadi masalah yang belum terpecahkan itu apa aja. Yang ketiga itu tren pasar, posisi pesaing di pasar, dan yang terakhir adalah preferensi konsumen. Apa sih yang diinginkan oleh konsumen itu? Nah, dari yang ada di list ini, itu adalah membantu kalian untuk ya udah creating strategi dari si bisnis model canvas kalian. Jadi, oke, kalian sudah tahu problemnya itu apa, solutionnya apa, and then you need to very understand more about the customer itself. You need to very understand about the market itu kayak gimana, industrinya kayak apa, komputernya kayak apa, kayak gitu. Jadi nanti let's say kalian disuruh pitching tentang si BMC ini, atau misalkan kayak oke, kalian benar-benar berpikir panjang, oke, after you are joining to this
competition, gue pengen karir gue tuh bagus, gue pengen gue jadi smartest person or whatever like that. Ya udah, you should put your all effort on your competition kayak gitu. Jadi benar-benar lo harus paham end to end ya. Karena sekarang orang ikut BMC BPC itu kayak ya udah yang penting ide gue bagus di desain, tapi you not very understand about the market. Makanya udah very common orang yang ikut BPC. Terus habis itu juga masa kayak it's like persaingannya juga sangat ketat lah. If you want have internship di kayak semester 6 semester 7 kayak oke semuanya sudah pegang juara satu business plan competition, semua sudah pengen juara satu bisnis model canvas. Terus yang bedain itu apa? Yang bedain adalah seberapa paham lo tentang industri itu, seberapa paham tentang you're doing the market research, you're doing creating the solution, how do you do, making a prototype dan yang lain-lainnya. Itu yang bedain lo dengan yang lainnya. So if kayak orang bilang oke bisnis model canvas gampang, business plan competition tuh gampang. Yes, emang gampang karena semua sekarang holding juara satu BPT, juara satu BMC. Yang bedain itu adalah ya seberapa capable dan seberapa deep uh, pengetahuan lo di setiap stage, creating the ideas, creating the solution, understanding the market, dan lain sebagainya itu. Nah, terus gimana sih caranya untuk kita tahu si business ideas tersebut? Jadi ada dua cara, ada product led sama market led. Jadi kalau product led itu adalah kita fokus bikin produk keren dulu, baru cari pasarnya. Tapi kalau market led, fokus cari tahu kebutuhan pasarnya dulu, baru kita creating the product. Nah, di product led ini, contoh let's say, oke, kita bikin AI untuk analisis luka. Oke, kita bikin AI untuk analisis luka. Jadi, luka, orang punya luka, terus kita tinggal foto, and then orang tersebut bakal dapat suggestion tentang gimana luka tersebut itu bisa diobati. Kayak gitu. Nah, itu misalkan let's say itu product led. Sebenarnya actually gue nggak tahu nih, is it marketnya yang beneran butuh AI atau dengan Halodoc itu cukup kayak gitu. Tapi gue creating dulu MVP-nya. Atau gue creating the MVP-nya, gue tes lah ke market. Is it market itu mau pakai produk gue atau enggak? Tapi gue creating the MVP-nya dulu karena apa? Itu very enhanced, teknologinya paling advance, AI, semuanya itu paling oke lah right now kayak gitu. And then ya udah itu namanya product led. Jadi gue creating the product dulu baru gue testing to the market. Nah, ini cocoknya kalau misalkan you are having a lot of budget untuk bikin MVP atau kayak a lot of effort to do the MVP. Tapi kalau misalkan lo minim resource, ya lo harus market led. Nah, di market led ini adalah lo cari tahu dulu, oke, problemnya itu apa, pasar itu butuhnya apa, terus lo baru bikin produknya. Jadi kapan sih gunain product led sama market led? Product led itu digunainnya adalah saat produk inovatif itu baru keluar. Ada terobosan teknologi baru dengan potensi pasar yang besar. Terus punya pemahaman yang cukup tentang produk tersebut. Jadi when you are, let's say, creating the AI or blockchain or whatever like that, you need to very understand a lot about the technology itself. So you are creating the technology itu based on the use case yang emang ya udah pengen lo spesifikin aja kayak gitu. Nah, cara nemuinnya tuh kayak gimana untuk yang product led? Yang pertama, cari tahu ada nggak sih solusi atau teknologi baru yang menarik buat dikembangin lagi. Which is, oke, kita sekarang tahu AI. AI ada Open Cloud, ada Cloud, Gemini, Genspark, dan lain sebagainya. Tapi kayak, oke, kita pengen more specific on, oke, apakah AI tersebut bisa bantu interview, apakah AI tersebut bisa bantu lo bikin skripsi, or whatever like that. Nah, itu kayak more specific. Gitu bisa aja di product led. Jadi, oke, sudah ada teknologinya, tapi you need to be more specific for what use case, kayak gitu. Terus habis itu, kira-kira bisa diimplementasi di mana aja, adaptasi dan buat inovasi baru dengan keunikan sendiri. Nah, kalau market led ini, gunainnya itu adalah ketika ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Target marketnya udah jelas, tapi produknya belum ada yang pas. Terus ingin mengatasi masalah yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, cara nemuinnya adalah cari masalah atau kebutuhan yang sering dihadapi orang. Cari tahu apakah solusi yang ada dan kenapa yang masih ada tuh belum cukup baik atau belum cukup solving problem yang ada. Terus gimana produk kita bisa jadi lebih baik. Contohnya apa? Kalau misalkan market led, contoh misalkan sekarang tuh kan bimbel anak-anak SMA focusing on gimana caranya lo masuk sebuah university. Tapi when you got into the university, banyak orang yang salah jurusan. Tapi nggak ada orang yang kayak kasih tahu, oke, jurusan ini tuh nanti bakal belajarnya tuh begini 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 dan mereka merasakan hal tersebut dulu, terus mereka kayak oke dikasih tahu opportunity kayak gimana dan sebagainya, itu saat ini masih jarang banget kayak gitu kan. Jadi kalian sudah tahu oke, pasar itu sudah ada orang yang ngajarin gimana cara masuk top university, ada yang ngajarin juga gimana cara dapat
kerjaan, tapi nggak ada yang ngajarin lo gimana caranya lo pilih jurusan yang tepat kayak gitu. So they are a problem yang you can solve dari orang-orang yang ada gitu kan. Dan orang yang salah jurusan pun juga itu tinggi banget, dan itu lo bisa cuanin dari sana. Oh maybe you build a platform yang kayak oke, lo bakal gathering a lot of kayak orang-orang yang di masing-masing jurusan, and then you creating program. Terus program itu misalkan oke, di manajemen nanti ada matkul ini kayak short course lah 1 minggu, and then terus anak-anaknya bakal dikasih tugas. Terus habis itu lo bakal dikasih tahu oke, di manajemen ini peluang kerjanya begini-begini, oh di data analis begini-begini, di biomedical kayak gini-gini gini. Jadi so orang untuk salah jurusannya akan lebih less lah kayak gitu. So they are a market led. So we identify dulu oke, current market di education itu seperti apa. Terus habis itu kita cari tahu segmentationnya kayak gimana, and then oke, kita asking, maksudnya kita cari tahu ke mereka, kita cari tahu datanya mereka tuh sebenarnya painnya tuh ada di mana kayak gitu. Jadi itu adalah product led and market led, how kalian tuh creating the solution kayak gitu. Mana yang lebih baik? Sebenarnya nggak ada yang lebih baik. Maksudnya kayak itu sama-sama aja. Depends on kalian itu lebih jagonya tuh di mana kayak gitu. Apakah kalian emang bisa kayak oke, creating produk dulu, terus habis itu baru kalian testing to the market? Apa tipikal kalian yang oke, gue nggak mau ribet, gue pengennya gue bikin produk sekali tapi itu langsung match dengan market, ya udah lu market led dulu kayak gitu. Karena kan tiap orang tuh beda gitu kan. Maksudnya kayak ada yang orang yang very technical person, gue bisanya ngoding doang. Gimana itu nanti lu sebagai orang marketing, lu coba yang test to the market. Ada juga orang yang marketing banget, yang go to market banget. Oke, gue pengennya gue bikin produk, gue suruh tim gue bikin produk, once itu gue sudah validate to the market, ya udah jadi si orang GTM-nya itu uh, ya udah testing dulu lah atau tanya dulu ke market, baru gue suruh orang produk gue bikin kayak gitu. So itu it depends dari resource kalian, depends dari capability kalian dan sebagainya kayak gitu. So ini design thinking if you want ya to doing the market research, to building the product, to join the business model canvas kayak gitu kan. Pasti ini kalian juga udah, it's very common lah mungkin di matkul-matkul kalian kayak oke, you need to empathize, you need to abis lah empati kayak gitu kan, you need to define problem yang mereka alami itu seperti apa kayak gitu. Habis itu lo harus ideation dari problem yang mereka alamin. Habis lo ideation, oke, sudah kekumpul seluruh ide itu, terus habis itu lo making a prototype, habis itu baru lo testing. Nah, ini tuh tidak linear. Jadi somehow lo sudah empati, lo sudah define their problem, tapi kayak lo lo sudah ideation, tapi kayak ideation ini kayak solutionnya tuh kayak kurang oke. And then lo harus balik lagi tuh ke empathize. Jadi kayak you need to really understanding about the user itself kayak gitu kan. Makanya ini tuh bukan proses yang linear, tapi kayak yang lo kalau misalkan emang lo nggak yakin, jadi lo bisa kayak once lo udah di prototype terus lo ngerasa ini nggak yakin atau ada feedback dari user, ya udah lo harus balik lagi ke empathize. Berarti lo benar-benar harus empati lagi supaya lo bisa bikin produk yang actually market itu butuh kayak gitu. Nah, di bisnis model canvas ini apa aja sih elemennya? Which is ini very common lah. Yang pertama, oke, you do the value proposition. Jadi di value proposition ini adalah lo bukan list fiturnya, tapi value dari bisnis lo ini. Contoh gini, value proposition itu bukan ditulis GoFood, GoRide, GoCar. Value proposition itu ditulisnya adalah memudahkan orang untuk mendapatkan makanan, memudahkan orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. That's value proposition. Value yaitu yang dirasain sama orang. Kalau tulisnya go ride, go food, go car itu adalah list fitur. List fitur itu jadi mana understand, maksudnya go food itu apa, go ride itu apa, dan lain sebagainya. Tapi kalau value proposition, oh, you are helping someone untuk bantu pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara cepat kayak gitu. Oh, lu bantu orang dapetin sewa mobil secepatnya kayak gitu. Atau misalkan kayak lo mau bikin agriculture, lo mau bikin tentang IoT untuk agriculture, ya udah value proposition lo adalah bukan lo bikin drone, tapi adalah oke, gue bantu petani untuk memonitoring lahannya dengan cepat di handphone. Jadi that's value yang lo berikan. Jadi value proposition itu adalah lo bukan tulis list of your fitur, tapi list of your value yang diberikan ke customer lo itu. Terus yang kedua ada sih customer segment. Jadi kita bikin produk itu buat siapa, kayak gitu kan. Terus yang ketiga adalah customer relationship. Jadi apa sih ekspektasi customer kita? Mereka pengen diterima seperti apa? Terus yang keempat ada channel, gimana sih kita bisa reach out dan jual ke customer baru kita? Jualan itu ada di mana? Terus revenue stream,
dapat duitnya dari mana aja, apakah kayak ada subscriptions atau jual beli sekali aja atau misalkan dari freemium apapun itu. Terus ada key activities, apa aja sih hal terpenting yang harus dilakukan buat ngasih value ke customer. Terus key resource, sumber daya apa aja yang harus yang dibutuhkan. Key partner, siapa aja orang-orang atau partner terpenting yang terlibat, sama cost structure itu yang terakhir, apa aja sih biaya-biaya penting di bisnis ini. So, kita langsung aja masuk ke contoh BMC yang udah gue menangin. Oke. Nah, jadi intinya adalah di sini gue tuh bikin AI untuk analisis luka. Jadi kita kelihatan ya AI untuk analisis luka. Jadi misalkan lo have kayak misalkan kayak lu kena pisau kayak gitu, atau misalkan lo kena knalpot. Lo misalkan kena knalpot. Biasanya kan orang kayak langsung pakai odol gitu kan. Tapi is it truly odol itu membantu mereka atau enggak? So, habis itu kayak saat lo kena knalpot, kadang tuh pertama tuh lo gosong. Habis lo gosong, lo tuh bakal menggelembung di kulit lo. Habis menggelembung itu tiba-tiba bakal ada air. Habis itu bakal kempes kayak gitu. Dan itu kan kayak treatment tuh beda-beda. So, we are creating kayak oke, AI atau dan aplikasi yang ngebantu untuk track luka lo itu supaya oke di stage yang misalkan tadi stage gosong lo itu harus ngapain, terus stage kembung yang ada airnya itu lo harus apain luka lo itu, terus habis itu habis lo kembung kan habis itu lo bakal ngelopek luka lo. Nah, itu lo harus diapain biar kayak nggak berbekas dan sebagainya. So we are creating untuk bantuin orang pulih dari lukanya itu kayak gitu. Nah, di value proposition ya udah you need to explain lah value apa sih yang lo deliver ke target market lo. Terus habis itu di customer relationship, oke gue bakal ada dedicated account manager untuk si B2B-nya itu. Terus habis itu ya udah ada dukungan claim aftercare dan sebagainya. Terus di customer segment, kalau misalkan customer segment biasanya orang-orang oke ada segmentasi demografis, psikografis dan sebagainya. Tapi kalau gue personally gue lebih suka kayak primary target, secondary target atau kayak langsung aja gue split B2C sama B2B itu kayak gimana? Kayak gitu. Karena buat gue tuh very straightforward lah. Terus habis itu baru di channelnya gue jualan di mana aja, key activitiesnya. Kalau gue itu kan kalau gue bikin AI I need to training the model itself, terus gue harus kayak bikin chatbotnya, also gue harus integrasi API-nya dan lain sebagainya. Terus habis itu ya udah key resource-nya apa aja, key partnernya, terus cost structure ini gue bisa split jadi dua, fixed cost sama variable cost. Dan di revenue stream ini gue split juga karena tadi customer segment gue ada dua ya. Jadi ada B2B sama B2C. Kalau B2B gue jualan API-nya. Jadi kalau if you using AI, of course kayak orang yang bikin AI juga jualan API kan buat kayak diintegrasiin ke aplikasi lain. Nah, gue juga kayak AI gue tuh bakal diintegrasiin sama Halodoc sama Halodokter, so they don't have bikin AI-nya sendiri. Jadi mereka adalah klien kita, instead of kayak kompetitor kita. Kayak gitu. Terus B2C juga kayak, oh tiap lo tracking luka lo, satu luka misalkan lo harus bayar gue berapa. Kayak gitu-gitu. So revenue stream ini adalah lo harus pinter-pinter cari sumber pemasukan company lo itu dari mana. Ini yang bikin lo ya berbeda lah dibandingkan dengan yang lainnya. It's not about the winning business model canvas aja, tapi creating your critical thinking supaya lo bisa enhance after you are okay winning the competition, you holding the okay first winner business model canvas, atau misalkan kayak first winner business plan competition and what's next, itu yang harus lo pikirin. Makanya if you join the competition you need to very understand about your problem, about your solution, about your product, the industry itself, and after that you are winning to that competition, bisa lo aja sharing ke LinkedIn, yang itu yang bikin lo beda gitu kan, instead of kayak oke nah, apa ya, kalau di link itu biasanya template adalah oke gue happy to announce kalau gue juara satu base plan competition, itu kan very common. Tapi lo bisa aja kalau mau di kayak dilirik sama recruiter kayak oke gue bikin produk ini, gue creating this solution, ini problem yang gue solve dan sebagainya. Terus gue gunain approach ini kayak gitu-gitu, which is itu yang akan nambah edit value lo di professional career kayak gitu. Terus lanjut lagi, nah saat lo creating the business model canvas, biasanya tuh kan depends on penyelenggaranya, ada yang ngasih eh, ketentuan, oke bolehnya cuma BMC-nya doang, tapi ada boleh yang sampai berlembar-lembar. Gue bisa kayak 4 lembar sampai 5 lembar. Ya 5 halaman lah intinya. Itu tujuannya kayak gue kadang bikin prototype juga. Nah di prototype ini, itu lo bisa using a lot of tools lo untuk creating the prototypes. Karena mana juga banyak AI kan kayak Lovable, Replit, dan sebagainya yang lo bisa bantu lo untuk
bikin prototipe itu. Nah, jadi bentuk prototipe itu sebenarnya ada dua, ada produk fisik sama produk digital. Nah, produk fisik ini biasanya dibutuhin kalau misalnya lu presentasi offline. Nah, itu tapi juga kayak nggak matters banget gitu. Maksudnya kayak nggak terlalu dipentingin banget kayak gitu. Kayak it's good kalau lo ada, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi ada juga produk digital kayak lo bisa wireframing, mockup UI UX, sama klik dummy itu yang bisa interaktif kayak gitu. Nah, prototyping toolsnya apa? Bisa ada Inventor, 3D printing. Kalau misalkan let's say lo di FT gitu kan, lo di FT di T, kalau misalkan ada anak TI teknik industri lo ada kayak labnya buat 3D printing itu tinggal printing aja kayak gitu. Terus bisa pakai Adobe XD atau ya udah simple pen and paper kayak gitu. Nah, langkah-langkah prototyping tuh kayak gimana? Yang pertama, identifikasi dulu kebutuhan lo tuh apa, terus baru lo tentuin nih bentuk prototipenya, gunain tools sama testing dan iterasi. Jadi after you are creating the prototype, you need to test ke orang-orang. Paham nggak sih flow-nya dari aplikasi ini? Kayak gitu. Atau nggak paham nggak sih kalau misalkan let's say lo bikin 3D printing, 3D mockup tentang misalkan lo pengen bikin apa ya kalau 3D mockup? Hmm, jadi nggak kepikiran sih. M- Mungkin kalau misalkan lo let's say lo bikin makanan, ide lo makanan, ide lo makan misalkan selai sehat kayak gitu, atau misalkan selai dari apa, dari buah apa, whatever like that, and lo bikin kayak uh, packagingnya aja. Terus ya udah, is it kayak orang understand kalau ini selai atau enggak, apakah desainnya sudah oke atau enggak. Jadi itu kan juga termasuk testing dan iterasi kayak gitu. So, this is the final tips untuk ngerjain bisnis model kanvas. Kayak gitu. Yang pertama adalah riset yang kuat. So, gue gak bakal ngajarin kayak, oke, you are creating the business model canvas, harus didesain dan lain sebagainya, which is itu very common dan semua orang, gue yakin di FEB UI udah understand lah, maksudnya kayak how to do creating the business model canvas, kayak gitu kan. So, I want to you very understand more about gimana caranya lo bisa very deep into your competition sampai lo bisa kayak dapat job dengan easily aja, kayak gitu. Jadi, so you need riset yang kuat. Lo harus bener-bener kayak deep ke competition lo itu. Jadi pahamin masalahnya, solusinya kayak gimana, industrinya kayak gimana, kayak gitu. Terus yang kedua adalah ide unik dan solusi yang jelas. Pastiin ide bisnis lo itu ya punya nilai tambah yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, kayak gitu. Dan of course presentasi yang menarik, kayak gitu. Dan tools yang digunain itu apa aja? Ya, GPT, Claude, Figma, Perplexity, Canva, itu yang biasa digunain untuk creating bisnis model canvas. Dari yang kayak oke cuman icon-iconnya atau desain-desainnya itu biasanya di Canva atau di Figma. Terus kalau misalkan lo pengen enhance dari segi research-nya lo pakai Perplexity. Atau misalkan kalau lo pengen enhance dari segi isinya lo bisa pakai GPT sama Claude kayak gitu. So, ya udah using AI untuk apapun itu lah, dari prototyping and then kayak buat understanding more about the industry, apapun itu lo bisa using AI tapi make sure saat lo using AI itu lo nggak AI banget. Jadi kayak ya lo hapus M dash-nya lah, and then lo hapus kata-kata revolutionizing or whatever like it, which is itu very AI banget. Terus habis itu kayak kalau lo udah sering gunain AI, pasti lo udah tahu lah pattern gunain AI itu seperti apa, dan itu bakal ketara banget. Dan itu biasanya yang kayak ya udah after lo tulis atau kayak lo jiplak aja tuh ketara banget, dan itu biasanya yang langsung kayak di decline sama juri kayak gitu. So better kalau misalkan lo pakai AI di personalize lagi, dan ya udah lo harus very understand about your business ideas, karena itu yang bedain lo dengan eh, peserta lain. Karena I do believe, karena gue banyak mentoring orang dan gue banyak ngajurin orang. Oke, mereka menang uh, in their business competition, tapi actually mereka don't really understand sebenarnya tuh mereka itu tuh apa, atau mereka pokoknya cuma jago pitching aja, atau misalkan cuma jago oke idea saya doang. Tapi when I ask about the industry, how to do the market research and then kayak behavior kayak gimana, mereka don't really understand about that. Yang penting gue menang aja, yang penting gue hafal di luar kepala skrip yang tadi gue bikin, tapi mereka actually nggak beneran paham the holistic itself tentang industri itu apa. Dan itu yang sebenarnya yang harus teman-teman tuh bisa fokusin di sana. Itu yang bikin kalian beda dibandingkan dengan yang lainnya. Karena balik lagi holding juara satu BPC, juara satu BMC itu sekarang udah banyak orang. So lo harus extraordinary from that, yaitu adalah lo harus pintar untuk ya understanding deep about the industry, dan step by step tentang ya how to make a solution, make a product dan sebagainya. Kayak gitu sih. So paling dari gue segitu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau uh, reach out, tanya-tanya, itu bisa langsung hubungin aja di Instagram gue namanya Zeyes, atau ke winwiz.id. Thank you. Oke.
Oke, makasih banyak Kak tadi atas pemaparan materinya yang ternyata menarik dan cukup berdinamika juga ya terkait proses persiapan dan cara untuk mempersiapkan lomba BMC ini. Nah, terus aku mungkin izin untuk summary dikit tadi tentang apa yang udah Kak Zasya jelasin. Tadi ada beberapa poin penting nih yang bisa kita pelajari terkait bisnis model kanvas atau BMC competition ini. Yang pertama tuh kompetisi BMC ini ternyata nggak hanya bertujuan untuk mencari kemenangan aja, tapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan berbagai keterampilan yang relevan di dunia bisnis. Jadi melalui kompetisi BMC ini ternyata peserta ini dapat belajar mengenai problem solving, market analysis, sampai ke bisnis strateginya. Terus juga banyak kemampuan-kemampuan yang sangat relevan dengan posisi seperti product manager yang banyak dibutuhkan ternyata di dunia kerja. Terus juga tadi Kak Zasya sempat jelasin ada beberapa jenis kompetisi bisnis yang kalau misalkan BMC murni ini kayak cuma fokusnya ke uh, the whole bisnis model kanvasnya aja, tapi juga ada yang ternyata namanya BMC tapi konsepnya mirip kayak business plan competition. Jadi pembahasan itu lebih mendalam dan detail. Terus makanya di situ peserta nih harus memahami terlebih dahulu lah ketentuan lomba yang diikuti karena setiap kompetisi ini punya ekspektasi dan output yang berbeda. Terus juga tadi Kak Zasya menerangkan bahwa dalam BMC ini yang ditekankan bukan cuma sekedar membuat produknya aja, tapi juga melainkan menciptakan solusi atas suatu permasalahan. Setiap prosesnya dimulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, memahami akar masalah tersebut, kemudian menawarkan solusi yang mampu menjawab kebutuhan pengguna. Terus juga faktor-faktor yang membedakan tim yang unggul dengan tim yang lain tuh ternyata bukan cuma ide yang unik aja, tapi juga kedalaman pemahaman terhadap industri yang dipilih, kualitas riset yang dilakukan, serta kemampuan dalam pengembangan prototipe dan menjelaskan keunggulan solusi yang ditawarkan dibandingkan alternatif yang ada. Terus juga tadi Kak Zasya sempat jelasin tentang pengembangan ide bisnisnya. Jadi terdapat dua pendekatan utama yang dapat digunakan. Yang pertama tuh ada product led, di mana dia tuh menciptakan produknya dulu yang menarik, baru kita cari market pasarnya. Dan juga yang kedua ada market led, di mana kita coba analisis kebutuhan pasarnya dulu, baru abis itu kita make up produknya lah gitu. Terus juga tadi Kak Zalfa juga sempat jelasin bahwa proses pengembangan bisnis ini bersifat iteratif gitu. Jadi setelah menemukan ide, membuat prototipe dan melakukan testing, seringkali ini kita setelah ada di fase itu kita harus balik lagi ke fase awal untuk memperdalam pemahaman terhadap kebutuhan pasarnya. Jadi nggak cuma yang kita harus ngikutin alurnya lurus aja, tapi itu juga bisa loncat lagi ke awal untuk bisa memahami the whole prosesnya gitu. Terus juga mungkin sebagai em, penutup ya, terdapat beberapa tips penting untuk menghadapi kompetisi BMC. Yang pertama tuh melakukan riset yang kuat, memahami industri secara mendalam, menawarkan solusi yang jelas dan relevan, membangun prototipe yang mampu menunjukkan nilai produk, serta menyajikan presentasi yang menarik dan juga mudah dipahami oleh juri. Jadi mungkin dari penjelasan tadi yang sudah dijelasin sama Kak Zasya tuh dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam kompetisi BMC ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa unik sebuah ide, tapi juga lebih kepada seberapa dalam kita memahami masalah yang ada, seberapa kuat riset yang dilakukan, dan seberapa efektif solusi yang ditawarkan untuk menjawab kebutuhan pasar. Mungkin sedikit summary dari aku itu sih, makasih. Dan mungkin selanjutnya karena memang mungkin dari teman-teman nih udah penasaran nih, udah pengen nanya, udah mempersiapkan pertanyaannya. Tadi udah dengerin materi dari Kak Zasya yang sangat-sangat menarik. Eh, dan kita akan lanjut aja nih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan mic, dan bisa untuk menuliskan di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan. Untuk pertanyaan akan kita simpan tiga pertanyaan lalu akan dijawab oleh pembicara dan akan berulang seperti itu selama 20 menit. Mungkin aku ulang lagi sembari nunggu mungkin untuk teman-teman ada yang raise hand atau boleh ngetik di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman yang memang mau bertanya secara langsung boleh untuk menyalakan kamera dan mic dan diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Dan juga untuk teman-teman yang memang sekiranya ingin bertanya melalui kolom komentar bisa tulis aja di kolom di chat dengan format nama underscore pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya nanti akan kita simpan tiga pertanyaan terlebih dahulu, lalu akan dijawab oleh Kak Zasya, dan juga akan berulang seperti itu selama 20 menit ke depan.
Mungkin boleh ada teman-teman yang mau bertanya lebih dulu. Oke, boleh Kak Elvina. Oke, thank you Sajidan. Halo Kak Zasha, sebelumnya makasih buat pemaparannya. Aku mau nanya nih, first of all I'm very new to the BMC, Business Model Canvas lomba ini. Jadi mungkin aku bakal banyak nanya, mungkin tapi dua dulu. Yang pertama nih, kalau BMC itu kan 9 elemen dan itu satu satu page itu kan lumayan kecil-kecil ya. Dan kalau kita naruh materinya, menurut kakak, it is better, is it better to be concise atau detail? Atau kalau misalnya kalau concise kita bisa jelasin lebih lanjut ketika presentasi, atau mending kita udah tulis detailnya di BMC-nya. Terus yang kedua, em, biasanya ketika kakak bikin BMC ini, apakah yang difokusin di value propositions-nya dulu, baru elemen yang lain, ataukah kakak sekalian ngisi elemen yang lain dulu, baru di value propositions-nya? Itu mungkin itu dulu sih Kak. Thank you. Oke, ini aku langsung jawab ya, moderator. Mungkin karena memang belum ada pertanyaan lain. Oh ini ada Kak, mungkin boleh kita gabung dulu aja Kak. Biar Oke, oke. yang kedua ini ada pertanyaan, halo Kak, saya mau bertanya, banyak kompetisi bisnis plan yang menekankan sustainability bisnis, tapi sejauh mana sebuah bisnis bisa dikatakan benar-benar sustainable dalam konteks penilaian lomba? Apakah cukup dengan cost structure yang efisien dan aspek lingkungan, atau ada dimensi lain yang sering luput diperhatikan peserta, serta apa common mistake dalam lomba BMC? Kayaknya dari jawab dari dua pertanyaan ini dulu aja kali ya Kak? Oke, sip, sip. Ya, oke. Jadi yang pertama, paling aku mau jawab dulu yang tentang BMC. Oke, BMC itu kan cuma 9 elemen doang. Terus apakah detail atau kayak kok simple aja? Kalau aku personally, aku sukanya yang detail. Jadi makanya tadi kayak penuh banget. Terus dari sebelum-sebelumnya aku juga bener-bener detail banget. Karena somehow aku takut orang itu nggak paham dengan apa yang aku maksud. Kayak gitu. Karena sebelum-sebelumnya atau kayak yang biasanya aku lakuin, itu aku selalu teknologi. Dan teknologi itu somehow itu uh, agak susah dipahamin. Jadi ID tuh bener-bener very detail on the value proposition dan aspek-aspek lainnya kayak gitu. Tapi depends on kalau misalkan let's say kamu uh, apa ya F&B, bisa kan banyak kan kayak misalkan tadi brownies sehat kayak gitu itu kan quite straightforward kayak gitu kan, nggak yang kemana-mana banget. Jadi kamu you don't have to explain oke browniesnya tuh kayak gimana aja dan sebagainya. Paling ya udah simple-simple aja. Tapi if you are your ideas is teknologi itu agak lebih heavy apalagi itu B2B. So kalau personally aku karena aku biasanya di tech aku fokusnya banyak aja yang bukan banyak aja tapi jelas harus benar-benar sejelas-jelasnya tentang produk aku itu kayak gitu. Tapi itu depends lagi depends on uh, bisnis kamu itu apa. Kalau emang straightforward ya udah kamu make it simple yang penting desainnya bagus dan sebagainya karena saat ini BMC itu not only about isinya aja tapi judges itu kadang kayak mereka bias oh ini desainnya bagus jadi oke lah kita tembusin kayak gitu. So itu sih saran aku untuk isinya depends on industrinya apa. Terus yang kedua tentang oke kita tulisnya apa dulu nih di saat BMC itu saat kita bikin. Oke, kalau aku sekarang itu, oke kita creating the value proposition dulu, baru si customer segmennya. Jadi value proposition yang pertama, yang kedua itu baru customer segmennya itu. Jadi value propositionnya, oke, value-nya apa aja sih yang mau kita deliver. Habis itu kita sudah tahu, oke target marketnya siapa, baru deh ke bawah-ke bawahnya. Contoh misalkan dari saat kita creating the value itu, dan untuk target market itu, kita butuh resource apa aja, kita butuh partner siapa aja, kayak gitu. Terus habis itu kayak eh, channelnya kemana aja, customer relationship kayak gimana. Jadi itu mungkin kayak step by step biasanya aku bikin BMC kayak gitu. Tapi yang paling pasti, of course itu value propositionnya dulu sama customer segment. Itu kayak saling beriringan. Karena if you are creating the value proposition with the right customer segment, itu akan memudahkan semuanya sih. Karena kayak kita bener-bener harus make sure, oke, customer segment yang kita targetin itu emang bener-bener ngebutuhin value yang kita, eh apa namanya, deliver di BMC itu. Makanya kayak dua itu
harus ada dulu di BMC, so jadi nanti kita tinggal cross check satu sama lain aja apakah sudah align atau belum, apakah value proposition yang kita tulis itu sudah align dengan customer segment yang sudah kita tulis. After that, after mereka sudah paham, baru kita bikin yang lain, karena yang lain itu supporting aja, dan yang paling penting itu sih dua elemen itu kayak gitu. Untuk ini menjawab nggak ya? Jawab Kak, thank you. Oke, sip. Nah, buat yang kedua, wait, gimana bisa dikatakan benar-benar sustainable dalam konteks penilaian lomba cukup dengan cost structure dan efisien, yang efisien apa aspek lingkungan. Oke, nah, kalau sustainable itu sebenarnya not only dari cost structure sama is it aspek lingkungannya aja, tapi juga bisa dengan sustainable ini seberapa bisa itu mampu bertahan di industri itu atau di market kayak gitu. Nah, itu bisa based on apa? Based on dari your target market lagi. Apakah target marketnya itu, kan kalian biasanya bikin target market itu more spesifik ya. Ada yang kayak oke, B2B, B2C langsung, tapi kayak bener-bener dipecah tentang purchasing power itu seperti apa. Terus habis itu kayak mungkin ada juga somehow orang yang kasih di BMC itu market size-nya berapa. Nah, itu juga salah satu faktor untuk eh juri tuh melihat, oke, ini bisnis itu kayak sustainable di market atau enggak. Jadi not only oke lingkungan, you do the ESG, you do kayak CSR dan something like that, tapi kayak is it seberapa lama company lah itu sustain atau kayak berkembang atau stay di market lah kayak gitu. So itu biasanya dilihatnya juga dari si customer segment, yang itu di customer segment itu kan panjang, lumayan panjang kan, biasanya orang di atas saya itu kayak let's say primary segment, secondary segment. Di primary segment misalkan let's say petani dengan income 20 sampai 30 juta per month. Terus habis itu punya lahan let's say 10 sampai 15 hektar. So, itu kan menunjukkan ke juri, oke, this person atau this segment itu punya willingness to pay yang besar. Mereka mampu bayar ke ide lo tuh gede. Atau misalkan target market lo B2B gitu kan. Oke, B2B yang punya revenue 10 M per tahun. Terus habis itu kayak size company-nya let's say 30 sampai 50 orang dan sebagainya. So, juri ngelihat oke, eh, yang lo tunjukin di target market lo itu emang bakal bikin bisnis lo itu terus-terusan ada di market kayak gitu. Jadi ya udah, yang pertama emang unit tuh lean cost structure-nya. Lo juga harus paham bener-bener oke, cost structure-nya yang lo search di GPT or lo research itu nggak semuanya harus lo tulis. Lo bener-bener harus make sure itu ya udah sesuai dengan kebutuhan aja. And after that, ya udah di value proposition lo juga harus make sure value yang lo creating not only for fitur-fitur aja, tapi ya udah apakah yang misalkan temanya tuh sustainability, apakah yang buat lingkungan, apakah yang buat yang kayak sosial dan lain sebagainya. Terus baru di target market lo ini make sure not only yang kayak oke, bakal gunain si sustainability-nya aja, which is kayak yang nggak profitable, tapi mereka mereka the right target market yang punya uang yang banyak untuk hidupin bisnis lo kayak gitu. Terus serta apa sih common mistakes dalam lomba BMC? Em, oke, gini, aku kan juga review banyak BMC BMC teman-teman gitu kan. Biasanya common mistake-nya itu yang pertama AI banget. AI banget tuh kalian bener-bener yang kayak dari segi ide, terus dari segi penulisan itu AI banget. Sebenarnya cara bacanya tuh juga sebenarnya tuh sudah tahu, maksudnya kayak itu tuh sudah apa ya? Ada patternnya gitu. Patternnya tuh biasanya kayak gimana? Kalau misalkan dari segi ide, ini kalau AI banget, mungkin kalian kayak eh, apa ya? Hydroponic, terus habis itu ada IoT-nya, itu AI banget dan itu is very common. Terus habis itu let's say kayak em, mungkin selai untuk stunting dan sebagainya, pokoknya ada stuntingnya itu bener-bener itu udah very common. Maksudnya kayak lu bakal ketemuin itu mungkin seluruh penjuru BMC ada orang yang bikin makanan sehat untuk stunting, itu very common. Jadi itu common mistake menurut aku adalah oke, you just copy paste apa yang GPT kasih ke lo, terus lo langsung bikin BMC-nya, terus ya udah lo submit itu, dan itu very common mistake. Mungkin ada aja orang yang menang, cuman kayak lo nggak dapet apa-apa anjir dari sana. Maksudnya kayak lo nggak beneran pinter dari sana. Jadi common mistake-nya adalah jangan terlalu lo copy paste AI banget dari segi ide dan dari segi isi. Terus yang kedua, em, oke, di cost structure ini biasanya ada orang yang tulis, maksudnya kayak orang tuh masih belum paham antara fixed cost sama variable cost. Dan itu sebenarnya kadang tuh suka kebalik-balik. Karena kan kayak fixed cost itu adalah biaya yang lo harus keluarkan, nggak peduli lo itu
ada pemasukan atau enggak. Tapi kalau variable cost itu kan depends on lo ada pemasukan atau enggak, kayak gitu kan. Nah, biasanya tuh orang suka ketukar-ketukar. Contoh, let's say marketing. Marketing cost. Marketing cost itu depends sebenarnya. Dia bisa fixed cost, dia bisa variable cost. Kalau marketing cost, kalau dia variable cost itu adalah kayak lu bikin ads yang tujuannya acquisition. Itu baru dia masuknya ke variable cost. Tapi kalau marketing cost yang masuknya ke fixed cost adalah ya udah biaya yang emang lo keluarkan, nggak peduli ada apa namanya penjual atau enggak. Contoh misalkan lo harus bayar SEO, lo harus bayar apa KOL dan sebagainya yang sudah terplanning sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah, itu fixed cost apa namanya untuk marketing kayak gitu. Nah, itu somehow orang suka ketukar-ketukar antara marketing cost di fixed cost apa di variable cost ya. Nah, itu you need to very understand makanya tentang oke, dari marketing cost ini maksudnya marketing cost apa? Makanya kalau misalkan lu taruh di variable cost marketing cost ya berarti lu tulisnya kayak cost acquisition user. Kalau cost acquisition user kan berarti ya udah setiap ada user yang ada atau terjadi di aplikasi lo atau user yang beli di lo harus purchase buat itu atau lo harus keluar uang buat itu. Nah, itu baru lo tulis di variable cost. Dan yang lo tulis di fixed cost adalah marketing cost monthly kayak gitu. Atau misalkan kayak you do the SEO, you do the apa ads or whatever like that, yaitu yang regularly lo taruh di fixed cost. Itu biasanya common mistake-nya adalah orang nggak bisa bedain mana fixed cost, mana variable cost di BMC kayak gitu. Atau misalkan ada orang juga yang nambahin capex, which is capital expenditure. Jadi modal yang lu keluarkan di lo awal bikin bisnis. Nah, itu kadang ada yang harusnya itu fixed cost tapi malah masukin ke capex kayak gitu. Jadi you need to understand lah capex, fixed cost, variable cost itu bedanya apa. Kayak gitu. Kalau capex itu modal yang di awal, kalau fixed cost itu adalah modal fix biaya fix yang lo harus keluarin tiap bulannya. Kalau variable cost adalah biaya yang lo harus keluarin ketika ada penjualan kayak gitu yang you need to very understand. Terus juga kalau misalnya customer segment paling apa ya, bertele-tele aja sih karena balik lagi gue tuh sukanya bener-bener yang straightforward kayak oke, primary segmentnya apa, secondary segmentnya apa, atau kayak primary targetnya apa, secondary targetnya apa. Kadang kayak ada orang yang oke, segmentasi demografis, tapi di segmentasi demografis itu ada banyak banget, terus di segmentasi psikografis itu ada banyak banget, and which is itu bikin confusing ya. Jadi better lu apa wrap aja oke, satunya apa, dua apa kayak gitu yang sebagai uh, your primary target market and secondary target market kayak gitu. Also di key partners. Jadi di key partners ini somehow overlapping dengan key resource. Jadi misalkan gini, let's say di key resource itu lo butuh data scientist atau lo butuh AI engineer. Tapi di key partner itu lo nggak harus tulis lo partneran dengan AI engineer karena itu sudah ada di key resource lo. Key partner lo adalah ya udah misalkan let's say kayak um, digital agency, atau misalkan let's say lo butuh institution partner untuk R&D dan sebagainya. Tapi kalau misalkan yang kayak sudah dari di key resource dan bener-bener core dari sumber daya lo itu, lo nggak harus tulis lagi di key partner kayak gitu. Contoh misalkan gini, payment gateway. Saat lo bikin aplikasi e-commerce. Di aplikasi e-commerce lo itu, lo bisa check out. Lo bisa check out itu kan ada payment gateway. Payment gateway itu kayak, oh lo bisa bayar pakai OVO, pakai GoPay, Mitrans kalau misalkan lo tahu, atau Kiris lah. Nah, Kiris dan lain sebagainya itu adalah partner lo. Jadi lo tulisnya di key partner, Mitrans, payment gateway gitu, bukan di key resource. Karena itu bukan core dari produk lo, itu cuma supporting aja. Yang key resource lo apa? Misalkan tadi e-commerce berarti key resource-nya apa? Key resource-nya ya adalah tim teknis lo, tim IT lo, kayak gitu. Atau misalkan kayak key resource-nya adalah server dan lain sebagainya. Karena itu yang fokus gimana e-commerce lo itu tuh bisa running, kayak gitu. Gitu sih paling dari common mistake sama tentang sustainability. Kira-kira kebayang nggak ya? Atau menjawab? Apakah ada plan lanjutan? Tentu. Oke. Oke, mungkin boleh buat teman-teman lain yang sekiranya ada pertanyaan, boleh untuk chat, tulis di kolom chat ataupun boleh untuk raise hand. Oh, ini ada Kak, pertanyaan lagi. Kalau Kak, saya mau bertanya, boleh dijelasin nggak Kak, bagaimana proses ideasi bisnis dari tim Kakak saat lomba? Apakah BMC disusun bersama dari awal atau ada pembagian blok per anggota? Dan bagaimana caranya untuk memastikan bahwa semua bagian tetap selaras satu sama lain?
Mungkin boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke, nah kalau aku personally aku suka bikinnya itu bareng-bareng aja. Jadi kayak ya udah kita masing-masing isi bareng-bareng. Terus habis itu pas kita sudah selesai, baru kita ya udah apa namanya review masing-masing elemen secara bersama-sama. Terus baru kita reframe lagi kayak gitu. Jadi biasanya kan ada juga orang yang kayak oke lo ngerjain tiga elemen customer segment, value proposition, sama cost structure. Ada orang juga yang kayak oke lo ngerjain eh, key partner, key resource, dan lain sebagainya. Kalau gue personally, hal tersebut itu di tim gue itu nggak work sih. Jadi kayak better ya udah kita isi aja semuanya dulu bareng-bareng. Oke, kita brainstorming. Oke, value proposition. Oke, kita discuss di meeting. Gue kepikiran value proposition kita ini ada yang mau ditambahin atau enggak. Oke, habis itu baru kita tulis. Oke, value proposition kita ini. Oke, next move ke customer segment. Oke, customer segment kita bakal begini. Yang lain ada masukan. Terus habis itu kayak ya udah yang lainnya kasih suggestion terus habis itu baru kita tulis bareng-bareng oke final customer segmentnya itu seperti apa dan berlanjut juga ke elemen-elemen yang lainnya jadi itu tuh supaya kayak kita fokus aja ke satu elemen kita align bareng sudah satu suara baru kita move ke elemen-elemen lainnya kenapa gue nggak apa namanya nggak kayak kasih oke lu tiga elemen kayak gitu somehow itu tuh bakal bikin konflik juga karena misalkan let's say kayak oke kita tahu itu orang ngerjainnya nggak bener atau misalkan kayak kurang oke lah terus kita pengen adjusting oke ini kayaknya kurang oke dan lain sebagainya tapi kan dia udah kerjain itu terus ada konflik lagi dan gue sebenarnya males kayak gitu deh kayak gitu better kita bareng-bareng aja jadi kok kayak kita kerjain satu persatu masing-masing elemen kita brainstorming kita fixin satu satu bareng-bareng jadi satu suara jadinya kayak gitu sih kalau aku personally tapi it depends balik lagi kalian culture-nya seperti apa kayak gitu tapi untuk meminimalisir konflik dan supaya jadi satu suara menurut aku better kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Zasya atas jawabannya. Gimana Raisa? Apakah ada follow up question atau udah jelas? Oke, mungkin sembari menunggu pertanyaan yang lain, aku juga mau nanya nih Kak. Eh, Sebenarnya back to basic antara perbedaan dari BMCC dan DPC. Sebagai konteks sebenarnya aku beberapa waktu yang lalu pernah jadi VPO di salah satu kepanitiaan yang menyelenggarakan BMCC dan juga pernah eh, jadi finalis di BMCC dan coba juga ikut beberapa lomba BPC. Nah, aku tuh sebenarnya yang aku pahami ada konteks umumnya itu kayak perbedaan dari BMCC dan BPC ini cuma di kayak ketika kita ngerjain atau ikut lomba BMC itu isinya cuma fokus di bisnis model kanvasnya aja gitu. Sedangkan kalau misalkan di bisnis plan competition kita fokusnya benar-benar ke whole prosesnya kayak misalkan kita buat bisnis model kanvasnya, kita buat proposalnya, kita buat pitch decknya. Nah, kira-kira tapi kan di apa ya yang jauh yang aku lihat ternyata tuh di bahkan di lomba bisnis model canvas competition pun kita ada yang benar-benar seperti yang tadi kakak jelasin kan, ada yang benar-benar ternyata dia make up proposal juga, terus juga pitch deck juga. Nah, kira-kira dari eh, apa yang udah kakak lalui kan, ya mungkin kakak lebih banyak lah pengalamannya dari aku. Apa sih kak yang benar-benar spesifik perbedaan antara si bisnis model canvas dan juga bisnis plan competition gitu? Oh, oke, sip. Actually, menurut aku yang paling spesifik adalah balik lagi. Sebenarnya kalau sekarang tuh rancu banget ya, karena aku lihat juga kayak mungkin menti-menti aku tuh pada kayak, oke kalian bisnis lomba apa bisnis model canvas, tapi ternyata oh sampai proposal, sampai bikin PPT atau kayak mereka harus print prototipe mereka. Jadi menurut aku saat ini itu kayak nggak jauh beda. Tapi kalaupun beda, yang paling beda banget adalah stage-nya seberapa cepat kalian laluin lomba tersebut. Karena kalau business plan itu kan is a very long journey. Kayak kadang tuh ada kayak bahkan kalau misalkan kalian ikut yang di UI kadang ada mentoringnya dulu lah mentoringnya itu berlapis-lapis gitu kan nah itu kalau BMC tuh jarang yang kayak gitu kayak kita misalkan bikin BMC-nya aja somehow terus habis itu oke langsung diumumin juara satu dua tiga ada juga BMC-nya tapi kita harus menang harus presentasi kayak gitu jadi lebih ke seberapa cepat kita bisa selesaiin itu lomba itu yang paling signifikannya tapi secara kayak quantity of oke eh, ini bakal se-impactful apa sih ke diri kita menurut aku emang lebih bagusan bisnis plan competition. Kenapa? Karena ya udah you need to thinking the holistic dari
creating the product, creating the solution kayak gitu. Karena bisnis model Canvas ya udah cuman bikin 9 elemen aja, after that apa namanya, pengumuman terus kalian menang and then so what kayak gitu. Tapi kalau business plan itu adalah ya udah kalian benar-benar apa namanya, bikinlah satu persatu journey-nya tuh seperti apa. Jadi kayak kalau misalkan eh, tujuan kalian kayak oke gue pengen menang cepet biar kayak banyak menangnya, ya udah kalian ya udah join aja bisnis model Canvas yang banyak gitu kan. Terus habis itu ya udah kalian bisa menang beberapa lomba dalam satu quarter karena fasenya tuh cepat-cepat banget. Sedangkan kalau bisnis plan competition itu tuh is a very long game lah. Kalian harus kayak oke tunggu dulu deadline-nya kapan. Terus habis itu oke ada di semifinal ada mentoring, ada mentoring terus kalian harus submit the proposal. Habis submit the proposal, oke pengumuman, habis pengumuman kalian lolos final kalian harus mentoring beberapa kali. Terus habis itu kalian harus bikin PPT-nya, terus latihan pitching lagi, ada mentoring lagi. Itu kan very long game kayak gitu kan. Ya emang kalian of course belajar banyak gitu kan. Cuman itu long game aja dan kalau emang tujuan kalian kayak menang dan belajar banyak banget itu jadi business plan competition. Tapi kalau kalian kayak oke yang tipikal oke gue bakal take it apa aja lah ya bisnis modal kanvas itu juga salah satu yang oke juga sih untuk kayak ngumpulin prestasi gitu. Oke, jadi sebenarnya perbedaan yang paling dasarnya itu memang dari timelinenya ya, Ra, yang dimana bisnis model kanvas tuh memang dia lebih pendek lah jarak waktu antar eh, proses di dalamnya gitu dibandingkan bisnis plan. Yes, yes, benar-benar. Oke, thank you Kak. Mungkin dari teman-teman lain eh, ada pertanyaan boleh untuk raise hand ataupun tulis di kolom chat ya. Dengan format kalau yang untuk yang di kolom chat nama underscore pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman lagi? Oke, mungkin oh itu ada Kak. Aku juga ingin bertanya Kak, apakah Kakak punya checklist self assessment tertentu sebelum finalisasi BMC atau submit proposal dan hal-hal apa saja yang wajib Kakak cek ulang sebelum benar-benar mengumpulkan? Mungkin boleh Oke. Kak dijawab. Oke, sip. Sebenarnya kalau checklist jujur nggak ada antara proposal sama BMC. Tapi yang pertama, of course, adalah alignment di guidebook itu. Karena kayak kadang kita tuh assumptions, oke, tiap lomba itu akan sama aja guide-nya. Tapi kayak actually kadang tiap lomba tuh berbeda gitu. Dan itu tricky-tricky yang harus kita put attention so much di sana. Jadi adalah mungkin checklist yang pertama adalah after oke, kita sudah finish the BMC, kita sudah finish the proposal, kita looking back lagi ke guidebooknya. Di guidebooknya itu kita baca satu persatu. Oke, ini ada nggak yang spesifikin kita harus tonjolin di mananya dan itu yang perlu kita consider. Contoh misalkan, oke, sesimpel format, misalkan formatnya yang satu harus PDF, tapi yang satu oh harus kayak Google Slide aja dan sebagainya itu perlu kita make sure lagi. Terus habis itu yang kedua dari um, temanya. Nah, misalkan kayak dari bobot penilaiannya itu di satu lomba itu kayak gimana, di lomba yang lain itu kayak gimana itu kan kadang tuh beda. Nah, itu tuh perlu kayak kita recheck again sebelum kita submit. Is it yang bobot penilaiannya gede itu sudah kita tonjolin banget atau enggak kayak gitu. Kayak kita sudah benar-benar highlight ini tuh bakal supporting bobot penilaian kita atau enggak. Itu yang biasanya aku lakuin. Terus berarti after kayak oke dari segi pertama alignment dengan uh, guidebook terus the format, terus dari bobot penilaian, aku kayaknya ya udah langsung submit aja kayak gitu sih. Jadi nggak ada yang kayak self kayak assessment yang lumayan panjang untuk kayak oke ini harus disubmit kayak gitu. Karena aku biasanya kayak oke aku udah kerjain, tinggal aku cek ke guidebooknya, oke dari segi format, bobot penilaian, terus kayak notes-notes yang ada di guidebook atau yang technical meeting bilang itu sudah oke, semuanya ya udah tinggal langsung submit aja. Terus ya udah baru kita tinggal tunggu pengumuman kayak gitu sih. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Oh, udah terjawab. Oke, mungkin aku mau sedikit tanya lagi Kak. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain juga eh, ingin bertanya juga. Nah, tadi kan Kakak sempat jelasin tentang yang mana di dalam ketika Kakak jadi juri itu banyak orang yang ya udah gitu, itu pakai AI dan gak ada ini lah, gak ada impact-nya lah buat ke depannya gimana. Nah, kira-kira gimana sih pendapat kakak soal penggunaan AI itu kayak misalkan pakai ChatGPT, Perplexity dalam penyusunan BMC dan proposal? Apakah hal itu tuh bisa dibenarkan atau enggak sih dalam prosesnya dan
kalau memang boleh, kira-kira sih sampai di titik mana gitu kita bisa pakai itu dan sampai di dan pokoknya kayak batas antara boleh dan nggak bolehnya itu sampai di titik mana sih Kak? Oke, sip. Nah, oke. Sebenarnya kalau pakai AI itu boleh, boleh banget. Itu karena ya udah bantu kalian untuk lebih berpikir secara cepat, terus juga dapetin insight secara cepat juga, doing the research secara cepat juga. Itu juga boleh banget. Yang nggak boleh adalah kalian copy paste langsung semuanya tanpa kalian reframe lagi, kalian tanpa refresh lagi dan lain sebagainya itu yang nggak boleh. The first one itu kayak gitu. Jadi you need to kayak logic sense dulu. Apakah dari satu elemen ke elemen yang lainnya itu sudah align? Karena AI tersebut itu bisa aja nggak align. Oke, di value proposition bilangnya apa, di target market bilangnya apa, cost structure-nya beda lagi. Dan itu tuh yang biasanya common mistake yang terjadi. So, gunain logic kalian ya, akal berpikir kalian atau kayak critical thinking kalian untuk ya udah after kalian dapat respons dari GPT dari Claude, is it antara satu elemen dengan elemen itu make sense atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau bisa kalian reframe dari segi bahasa itu it will be good. Kenapa? Karena kayak biar nggak kelihatan oke kalian cuma only copy paste aja. Itu the second one itu. Terus yang ketiga, let's say kalian making a prototype, bikin prototipe itu sekarang kan sudah bisa pakai AI. Contoh kayak pakai Figma AI, Lovable dan lain sebagainya. Oke, itu boleh aja. Tapi saran dari aku adalah kalian bisa redesign lagi atau reframe lagi si AI tersebut. Itu boleh bantu kalian untuk tahu UX-nya itu seperti apa dan UI secara kasar itu kayak gimana. Tapi kalian perlu ganti lagi dari segi desainnya, terus juga elemen-elemennya. Kenapa? Karena yang pakai AI itu beneran ketahuan banget itu pakai AI. Maksudnya kayak dari segi fontnya, dari segi gradient colornya itu sebenarnya udah very common lah kalau misalkan lo pakai AI atau enggak. Jadi perlu kalian reframe supaya itu menunjukkan originalitas kalian kayak gitu. Nah, kalau di business competition aku sebenarnya ngeliat itu banget. Jadi kalau misalkan kalian, aku sebagai juri itu habis itu kalian gunain AI-nya tuh bener-bener plek ketiplek banget. Yang pertama dari segi desain BMC, kalian cuma pakai Genspark atau ChatGPT.ai, bener-bener plek ketiplek AI. Itu sudah tahu. Maksudnya kayak even kotaknya aja tuh aku udah tahu itu tuh AI banget gitu. Instead of kalian yang bikin di Canva. Nah itu jadi kayak menurut aku itu sudah oke. Satu red flag. Yang kedua, oh ternyata saat kalian bikin BMC itu di AI, isinya tuh kalian langsung pakai AI juga kayak gitu. Maksudnya AI-nya tuh yang sepaket dengan PPT itu, bukan AI yang kalian pikirin lagi. Nah, itu juga itu biggest red flag yang kedua. Yang ketiga, prototype yang kalian bikin juga ya udah using AI, using Gemini, using Figma AI or Replit, Lovable dan sebagainya, tapi kalian nggak reframe itu juga kalau prototype ini menurut aku masih bisa dimaafkan karena aku tahu mungkin nggak semua orang tuh bisa bikin prototype tapi it will be good kalau misalkan kalian reframe. Tapi untuk kayak dari segi desain elemen atau mungkin nanti kalian bikin PPT terus habis itu kayak isinya bener-bener kayak plek AI banget itu yang kayak harus dihindarin kayak gitu sih. Jadi sejauh itu adalah sejauh mana sih adalah sejauh kalian menggunakan AI untuk berpikir aja untuk bantu kalian structure apa yang mau kalian tulis di paper kalian atau di BMC kalian. Hanya sejauh itu aja. Nanti untuk finalnya kayak gimana itu finalnya adalah hasil combination pemikiran kalian, desain kalian, sama pemikiran AI juga itu baru yang hasil finalnya. Jadi hasil final itu bukan yang 100% dari AI, tapi hasil pemikiran banyak stakeholder, banyak orang lah intinya kayak gitu. Oke, thank you Kak buat jawabannya. Dari teman-teman sekalian, eh, boleh kalau masih ada yang mau bertanya bisa raise hand ataupun bisa tulis di kolom chat ya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, mungkin aku mau tanya lagi Kak, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Sebenarnya lebih spesifiknya mungkin nggak terkait BMC-nya, tapi saat penyusunan proposalnya. Dimana kan di dalam penyusunan proposal nantinya pasti ada financial projection-nya ya Kak. Sebenarnya dari POV juri, em, se- semakin detail financial projection-nya tuh apakah semakin bagus atau kayak sebenarnya tuh ada nggak sih Kak batasan gimana ya? Kayak batasan cukup lah. Kayak oh segini nih untuk financial projection cukup gitu.
Kira-kira ada parameter itunya nggak sih, Kak? Oke. Nah, untuk financial projection di BPC itu cukup tiga. Yang pertama adalah income statement, balance sheet, sama cash flow statement. Itu menurut aku sudah termasuk kayak udah ada cost structure dan lain sebagainya. If you kayak breakdown di income statement lah, menurut aku tiga laporan keuangan ini itu sudah sangat cukup untuk um, financial projection di business plan competition dari tadi income statement, balance sheet, sama cash flow statement. Nah, sisanya adalah performance indikator. Contoh dari ROI, IRR, uh, CAGR ya, compound annual growth rate, terus habis itu BEP, kayak gitu itu untuk yang performance indikator. Jadi menurut aku BPC itu cukup sampai sana. Apakah semakin lengkap, semakin bagus dan nilainya semakin oke? Belum tentu. Jadi yang semakin bagus atau nilainya yang biasa aku kasih bagus adalah yang seberapa make sense dia ngasih angka. Biasanya orang itu blunder gini, market size itu gede. Oke, misalkan market size ada satu angka lah. Tapi total revenue yang mereka dapat yang ada di financial projection itu beda sama yang market size mereka hitung. Kenapa? Gini, saat kalian hitung market size kan ada TAM, SAM, SOM. TAM itu kan seluruh perputaran uang di industri tersebut, SAM itu yang more specific, more niche, SOM itu kan target kalian. Oke, let's say target kalian let's say 5 miliar kayak gitu. Nah, expectation-nya 5 miliar ini adalah at least di financial projection kalian itu ya at least adalah 5 miliar yang kalian tulis di SOM. Blundernya orang-orang tuh nggak ada atau kayak nggak align sama sekali. Nah, itu biasanya blunder. Nah, kalau kayak gitu, aku udah kayak sense check ini tuh orang nggak terlalu ngerti nih tentang gimana cara ngitungnya. Kayak gitu. Padahal when you are doing the market size, you are creating the target of your company. Harusnya lu bikin financial projection ya based on your target, based on your kayak oke, lu pengen targetin marketnya tuh ambil raup uangnya tuh berapa kayak gitu. Jadi financial projectionnya yang pertama blundernya tuh di sana. Terus yang kedua, kita harus checking dari segi cost dari kayak misalkan cost breakdownnya dari fixed cost sama variable costnya. Let's say di fixed cost itu tadi, apakah elemen-elemen fixed cost yang mereka cantumin itu beneran fixed cost atau mereka blunder lagi yang harusnya mereka variable cost atau itu capex tapi mereka taruhnya di fixed cost. Terus habis itu kayak angkanya apakah sudah maksudnya kayak mendekati yang market itu ada. Apakah terlalu kecil atau misalkan terlalu besar itu yang mungkin bisa jadi minus lah. Tapi itu kayak nggak gimana banget sih. Maksudnya kayak doesn't matter at all ya. Tapi yang penting adalah logic sense kayak dari pengelompokan fixed cost itu kayak gimana, variable cost kayak gimana, dan lain sebagainya. Terus juga common mistake-nya orang bikin financial projection di BPC adalah kalian tulis rumus di proposal, which is gue nggak peduli rumus BIP itu apa, CAGR itu apa, kayak gue juga udah tahu. Yang gue pengen tahu adalah angka lu tuh berapa. Jadi lu nggak harus tulis, oke CAGR rumusnya A, B, C, D, E, atau misalkan kayak BEP rumusnya begini, begini, begini. Kayak kayak jadi kita udah tahu rumus itu, so you don't have to put on your proposal. Jadi taruh aja angkanya berapa kayak gitu. Atau misalkan kayak udah kan lu bisa kayak direct link di spreadsheet kan. Jadi kita tinggal cek aja si spreadsheet lo itu kayak gitu. Kalau aku personally, aku tuh melihat dari logic-logic gimana mereka berpikir making a financial projection-nya. Tapi ada juga juri, let's say teman-teman aku yang kayak mungkin bukan expertnya di sana gitu kan. Jadi they don't kayak oke yang penting ini udah ada apa namanya fixed cost, udah ada income statement, ada revenue dan lain sebagainya. Terus habis itu angkanya udah oke lah kayak gitu. Mereka baru pas aja. Tapi kalau aku bener-bener yang kayak oke I need to understand more about oke logic berpikir ini orang untuk creating the financial projection itu make sense atau enggak. Tadi apakah ada blundernya? Apakah kayak yang harusnya kayak fixed cost malah jadi variable cost, apakah yang harusnya capex malah tiba-tiba di fixed cost dan sebagainya kayak gitu. Habis itu ya udah, terus sejauh mana, sedetail apa kalian cuma bikin ya udah sesuai dengan guidebook yang ditulis. Misalkan guidebooknya tulis 3 tahun, ya udah kalian tulis 3 tahun. Atau guidebooknya nyuruh kalian 5 tahun, ya udah kalian tulisnya 5 tahun. Jadi you don't have to kayak 10 tahun, 15 tahun itu nggak perlu sampai sedetail itu. Jadi ya udah sesuai aja apa yang guidebook minta. Kalau guidebooknya nggak minta apa-apa, bikinlah 5 tahun. 5 tahun sharp, make sure everything yang kalian tulis di financial projection itu make sense dan gak blunder. Balik lagi, yang kalian tulis di target misalkan di SOM kalian 5 miliar, ya udah, berarti financial projection kalian bisa achieve 5 miliar ini di tahun keberapa? Apakah di tahun pertama kalian bisa achieve 5 miliar, apa di tahun ketiga dan sebagainya. Terus ya udah, when you have done creating the financial projection, oke, gue bisa achieve 5 miliar di tahun kelima. Ya udah, di SOM kalian nggak cuma oke, kita bisa achieve 5 miliar atau SOM kita 5 miliar, tapi kalian juga detailin 5 miliar ini bisa achieve di tahun berapa. So, kalian benar-benar more specific. Oke, you really understand
pasar yang bakal gue embat atau bakal gue ambil ke uangnya itu 5 miliar di tahun kelima yang bisa gue ambil. Dengan financial projection di tahun pertama kita bisa achieve let's say 1, di tahun kedua oh kita rugi dikit 500 juta, di tahun ketiga kita surplus 2M dan lain sebagainya. Itu yang kayak logic yang atau misalkan kayak financial projection yang menurut gue tuh bagus. Jadi not only about seberapa detail, tapi seberapa make sense kalian tuh bikin financial modeling atau financial projection. Kayak gitu sih. Oke, makasih Kak. Mungkin aku ada sedikit follow up question terkait si financial projection ini. Jadi Kak, Kakak sempat mention terkait Tam Samsung dan juga gimana Tam Samsung harus ngelink ke financial projection. Nah, sebenarnya eh, dari dua hal itu, mana sih yang harus kita dahulukan sih Kak? Apakah kita harus membuat financial projection-nya dulu, baru kita membuat Tam Samsung-nya? Ataukah kita harus membuat Tam Samsung-nya dulu, baru kita membuat financial projection-nya? Dan dari pengalaman kakak ketika membuat Tam Samsung, kan kadang tuh kita, menurut aku, apa ya, kesalahan umumnya adalah kita membuat Tam Samsungnya terlalu general, terlalu luas, atau bahkan kayak kita buat Tam Samsungnya terlalu kecil gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak tips khusus ataupun kayak strategi yang kakak dan tim buat gitu supaya Tam Samsungnya nih benar-benar bisa bisa make sense lah gitu. Oke. Mungkin aku pengen kasih satu yang kalian bisa tulis bukan tuh kayak keep on your mind. Namanya financial modeling. Financial modeling itu tadi ya creating the market sizing, creating the financial projection itu adalah financial modeling. Modeling itu apa? Modeling itu adalah kita bikin suatu replika dari suatu hal yang sebenarnya tuh ada. Jadi modeling itu adalah kita bikin replikanya dari sesuatu yang ada. Intinya kayak gitu simpelnya. Contoh dari modeling itu apa? Modeling itu adalah Google Maps. Google Maps adalah replika dari bumi yang ada. Kayak gitu. Nah, Google Maps itu nggak 100% benar. Kenapa? Karena oke, let's say di fotonya dia itu ada uh, apa namanya nggak ada batu, tapi actually pas kita jalan ternyata ada batu atau ada toko baru kayak gitu. Oke. Jadi kita tahu dulu base modeling itu adalah replika dari suatu hal yang nyata. Sama dengan market sizing dan financial projection. Kita nggak bisa bikin yang 100% valid. Oke, ini current conditionnya seperti ini. Jadi kita bikinlah yang paling mendekati dengan yang valid. Caranya gimana? Cara berpikirnya, oke, yang pertama adalah TAM, Total Available Market. Di Total Available Market ini, kita fokusin dulu, oke, industri apa sih yang kita pengen tuju? Let's say aku pengen bikin tadi, aku pengen bikin produk orang yang em, aku pengen creating sebuah produk. Jadi orang itu kan salah jurusan. Aku pengen bikin bimbel supaya orang-orang ngerti jurusan. Intinya kayak gitu. Oke, berarti market size-nya kayak gimana? Oke, let's say kayak gini. TAM. Di TAM-nya ini adalah aku bakal spesifikin berapa sih total perputaran uang orang yang apa namanya? Keluar uangnya untuk bimbel. Berarti isinya apa aja? Orang yang bimbel online, orang yang bimbel offline. Jadi semua purchasing bimbel itu di sana. Bimbelnya apapun, pokoknya bimbelnya apapun aku taruh di sana. Dari bimbel CPNS, bimbel apalah, bimbel Kumon dan sebagainya aku taruh di TAM. Jadi semua orang yang bimbel kayak gitu. Terus sumnya ya udah aku mau spesifik. Orang yang bimbel tapi fokusnya adalah untuk ke eh, dari kelas 12 ke kuliahan. Itu kan udah more spesifik, oke? Dari kelas 12 yang mau kuliah tuh kayak pokoknya total perputaran uang di anak-anak kelas 12 SMA. Kayak gitu ya udah, aku sudah tahu perputaran uangnya berapa. Nah, di sumnya ini dari kita sudah tahu nih, sumnya itu misalkan let's say 1 miliar. 1 miliar adalah total perputaran uang dalam 1 tahun orang-orang yang kelas 12 ini mau ke kuliahan kayak gitu. Terus ya udah dari 1 miliar yang berputar selama setahun, oh misalkan aku bisa achieve 10%-nya, let's say 100 juta. Berarti 100 juta itu merupakan target aku untuk achieve hal tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kalian bikin dulu market size-nya. Market size-nya tadi, sebelum kalian bikin financial projection ya, kalian harus bikin dulu market size-nya. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah sebelum kalian pikirin, oke, gue bakal achieve di tahun pertama berapa, tahun kedua gimana, tahun ketiga gimana, you need to very understand market ini punya uangnya tuh berapa. Gimana caranya kalian tiba-tiba bikin, oke, tahun pertama gue achieve ini, tahun kedua gue achieve ini, sedangkan kalian nggak tahu market itu uangnya berputarnya berapa banyak. Makanya kalian perlu doing the market sizing dulu supaya tahu uangnya tuh ada berapa di market. Maksudnya kayak kalian pengen bikin kompetitor Gojek. Nah, kayak Gojek, Grab, Maxim, itu uangnya tuh ada berapa di industri itu.
Kalau kalian sudah tahu uangnya ada berapa, baru kalian, oke, dari 1 triliun yang ada di industri Gojek dan sebagainya, gue pengen ambil 10%-nya. Kayak gitu. Nah, makanya market sizing itu perlu dilakuin dulu, baru kalian bikin the financial projection. Nah, market sizing tadi gimana caranya kayak tetap align adalah, oke, kalian perlu critical thinking kalian, oke, yang PAM itu pokoknya seluruh bimbel, yang kedua adalah total orang yang dari kelas 12 eh, ke kuliahan. Kan kelas 12 ke kuliahan itu nggak semuanya of course nanti akan jadi target market kita kan. Itu pasti kan kayak ada yang oke bimbel PTN, ada yang bimbel CPNS dan lain sebagainya. So, you just making assumptions karena modeling itu balik lagi it's assumptions. Assumptions based on apa? Ya udah asalkan kalian bisa argumentasiin tentang assumptions kalian itu ya itu oke-oke aja dan itu akan menjadi plus point untuk juri gitu kayak oke financial modeling yang kalian bikin itu kalian udah tahu argumennya seperti apa, assumptionsnya kayak gimana dan ya udah itu akan bagus banget kayak gitu. Jadi how to do financial projection adalah yang pertama doing the market research, doing the market sizing first. Habis itu kalian udah setup targetnya berapa di SOM itu, baru kalian langsung bikin si financial projection dari year pertama sampai year kelima kayak gitu. Terus ya udah kalian bikinnya kayak nggak usah pusing yang kayak oke gue bener-bener exactly angkanya segini 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 tapi ya udah mepet-mepet dikit atau kayak lebih-lebih dikit kurang-kurang dikit juga that's okay kayak karena balik lagi modeling itu semuanya tuh pasti salah. Mau kayak lu Google Maps itu pasti salah atau modeling apapun globe yang ya pokoknya bumi ya itu juga salah karena bumi udah nggak kayak gitu dan sebagainya. So everything modeling itu pasti salah. Jadi ya udah kalau lebih dikit kurang dikit nggak match dikit juga nggak apa-apa asalkan kalian bisa berargumentasi atas assumptions yang kalian bikin di financial projection itu gitu. Oke, sangat jelas, Kak. Terima kasih banyak. Ini dari teman-teman lain ada yang mau bertanya, dari boleh untuk raise hand ataupun tulis di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari serta kita. Kak mau tanya, tapi lebih ke teknis PPT-nya gitu. Apakah BMT-nya dimasukin full ke dalam PPT-nya di satu slide atau elemen-elemennya tuh dibagi per slide? Dan juga mau tanya tips buat susun PPT, alur story-nya, editing, dan bagian presentasi pitch-nya gimana ya Kak? Ini boleh Kak dijawab. Oke. Nah, kalau misalkan kalian, let's say kalian ikut lomba bisnis model Canvas, so sekarang kita focusing on lomba bisnis model Canvas, bukan lomba bisnis dan competition. Saat kalian lomba bisnis model Canvas, kalian disuruh presentasi. Nah, berarti kan presentasinya itu based on si BMC kalian. Nah, ini jawabnya tergantung. Ada yang eh, penyelenggara yang nyuruh kalian presentasiin BMC-nya doang, which is 1 halaman doang. Ada yang nyuruh bikin PPT. Nah, yang nyuruh bikin PPT ini kalau dari aku bikin storyline-nya similar to business plan competition. Yang pertama dari problemnya, terus dari solutionnya. Di solutionnya itu nanti pasti aku ada kayak hint, oke, this is our value proposition. Terus habis itu, oke, target market itu sama dengan kayak customer segmentnya tuh apa. Terus habis itu, eh go to market strategy. Di go to market strategy itu, oke, channelnya ada apa aja, customer relationship itu kayak gimana. Kayak gitu. Terus baru lagi, apalagi ya oh ya key resource key partner itu biasanya aku jadiin jadi satu slide kayak gitu terus habisnya tuh di sana ada kayak our team kayak gitu terus baru ya after that terakhir itu loh cost structure sama si eh, revenue stream nah itu biasanya di akhir-akhir jadi untuk eh, di PPT itu seperti apa? Di PPT sebenarnya similar to business plan competition. Jadi kayak udah kalian making a story from problem, solution, produknya apa, value-nya apa, target market kayak gimana, siapa, terus habis itu resource yang dibutuhkan tuh apa aja, partnernya siapa aja, go to marketnya seperti apa, tadi dari customer relationship-nya, terus juga channelnya di mana aja, baru ke bagian finance kayak gitu. Itu biasanya untuk PPT-nya. Dan itu depends on penyelenggaranya minta kalian presentnya dalam bentuk PPT atau BMC doang. Kalau BMC doang ya kalian nggak perlu bikin PPT. Tapi kalau kalian disuruh bikin PPT, ya udah bikin storyline-nya itu based on ya udah dari problem solution ke target market and then resource and then finance kayak gitu. Terus editingnya di mana? Editingnya di Canva. Aku biasanya kayak gitu. Atau kayak kalau misalkan lagi niat itu ya di Google Slide atau di Figma. Terus presentasi pitchingnya ya udah kalau opening you need to tell the story kayak gitu. Jadi kalau jangan kayak oke selamat pagi Ibu Bapak thank you so much for the opportunity. Tapi kayak you are kayak bring up the problem. Kayak tahu nggak sih petani di Indonesia tuh padahal
kaya banget, kita lahannya tuh ada banyak. Tapi kenapa mereka masih miskin ya? Kayak gitu. Kalian bisa bring up contohnya kayak gitu. Jadi kayak asking the question atau kayak bring up the problem supaya orang itu kayak oh iya bener juga ya atau oh iya jadi bukan yang kayak selamat pagi doang atau kayak thank you so much for the opportunity or kayak gimana gimana kayak gitu. Jadi itu untuk the opening and then the second one after the opening ya udah kalian introduction yourself and after that langsung jumping into the problem kayak oke di Jakarta bla 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 bla. Dan oke, maka dari itu kami akan mempresentasi maka dari itu solution kami membantu bla 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 bla. Terus habis itu ya udah your target market tadi based on structure of your presentation PPT tadi kayak gitu kan. Nah, gimana bagian presentasinya tadi balik lagi make a storyline kayak bikin kayak lo tuh bercerita, lo tuh kayak sudah paham luar dalam itu seperti apa dan ya udah kayak it's like kamu tuh bercerita. Jadi bukan yang kayak karena aku tuh aku jujur aku tuh nggak seneng banget orang yang ngafalin skrip apalagi kalau misalkan di tim aku ngafalin skrip tuh aku udah kayak mending lu pahamin deh karena orang yang pahamin skrip itu atau yang hafalin skrip itu suka lupa dan kalau lupa tuh ngeblank dan itu menurut aku menyebalkan jadi daripada lu ngafalin skrip mending lu pahamin itu PPT isinya apa lu bikin ceritanya jadi once lo lupa lo tuh bercerita karena lo sudah paham luar dalamnya karena kalau misalkan lo ngafalin skrip lupa lu ngeblank lu nggak tahu nextnya apa karena lu nggak paham PPT itu tuh bahas apa jadi bikin PPT-nya itu adalah unit oke kamu harus paham slide ini tujuannya tuh mau ngasih tahu apa jadi kamu udah paham misalkan let's say kamu handle target market when you handle the target market, oke kamu udah paham target market kamu misalkan ibu-ibu posyandu, ibu-ibu PKK dan sebagainya. Ya udah, kenapa kamu pilih itu? Kamu juga harus paham. Oh, kenapa gue pilih ibu-ibu PKK? Karena kita perlu empowering ibu-ibu dan sebagainya. Jadi mau lu pakai bahasa apapun, karena lu udah tahu intinya, ya lu masih paham dan lu masih bisa ngejelasin explain to the judges kayak gitu kan. Tapi when you are hafalin script itu kayak ya udah kalau lu lupa lu nggak tahu atau lu kayak ngeblank lu nggak bisa ngomong karena ya basically lu nggak terlalu paham aja itu harus ngomongnya tuh kayak gimana kayak gitu sih. Oke, dari Syamsul, apakah ada follow-up question atau udah jelas? Oke, mungkin bisa lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari eh, ini izin bertanya, bagi bisnis yang masih berada di tahap ideation dan belum memiliki metrik traksi pengguna yang besar, bagaimana cara paling meyakinkan untuk mempresentasikan blok customer segment dan channels agar juri percaya bahwa strategi go to market kami didukung oleh data primer yang valid, bukan sekedar asumsi pasar. Ini boleh Kak dijawab? Oke, nah uh, hold on sebenarnya ini a bit tricky kenapa karena kayak you need to very understand a lot about the industry itself jadi kayak biasanya aku provingnya adalah oke seberapa I really understand about this market nah gimana caranya eh apa namanya meyakinkan juri oke gini belum memiliki metrik traksi pengguna yang besar. Bagaimana caranya? Oke, gini. Go to market strategi emang dibikinnya itu adalah dalam proses edition. Jadi wajar kalau kalian belum ada traction. Kenapa? Karena go to market itu adalah when you are having a product lo bikin go to marketnya ya itu belum ada tractionnya jadi kalau misalkan lo kerja kalau gue as product manager terus habis itu gue as product manager gue baru bikin product from zero and then gue disuruh bikin go to marketnya ya wajar dong kalau misalkan itu belum ada traction ya karena kan gue baru bikin produknya kayak gitu so go to market strategy is not about ada traction atau enggak itu yang pertama terus gimana meyakinkan juri kalau misalnya go to market strategi lo ini itu is the right thing to do atau misalkan kayak this is aligned with the current market situation kayak gitu kan. Ya udah, lo bisa pertama lo bisa jelasin customer segmennya. Customer segmennya itu kayak gimana? Lo bisa jelasinnya adalah ya using the customer persona supaya bener-bener bantu jelasin ke Juli. Oke, contohnya adalah misalkan kayak gini, customer segmen lo adalah misalkan let's say siapa? Misalkan ibu-ibu PKK. Nah, lo jelasin aja ke jurinya untuk convenient lo ibu-ibu PKK ini bakal bayar lo a lot kayak gitu. Oke. Jadi waktu itu gue udah riset, gue udah tahu kalau misalkan datanya ibu-ibu PKK ini itu mengalami problem yang seperti ini. Yang dia butuhkan adalah begini 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 dan mereka willing untuk bayar hal seperti itu. Bla 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 bla. Jadi, saya yakin saat kita deliver solusi tersebut ke ibu-ibu PKK itu, kita akan mendapatkan
market validation yang baik dan kita akan mendapatkan revenue juga. Kenapa? Karena when we are doing the market research, when we are validating our problem, our solution, so our potential customer itu ya udah punya pain problem yang sama dengan apa yang pengen kita solve dan meet the requirement dari solution kita. Jadi you need to explain, oke, si customer ini not only customer segment yang lo tulis doang di BMC, tapi lo perlu kayak cerita kayak oke, ini problemnya we have done identify this person tuh seperti ini, terus ya udah oke, ini meet dengan our solution, terus habis itu ya udah kalian bilang ke judgesnya kalau misalkan ini bakal align kayak gitu. Itu untuk yang customer segments. Terus untuk yang channelsnya, oke, ini juga sama dengan yang customer segment. Jadi balik lagi, you need to very understand more about your target market. Jadi kenapa kalau misalkan lu ditanya emang channelnya beneran di situ, misalkan let's say lu ke ibu-ibu PKK tapi channel lo aplikasi. Nah, itu sebenarnya juga lu perlu pikirin mana. Maksudnya kayak is it ibu-ibu PKK atau kan misalkan pemulung gitu. Itu pakai aplikasi itu kan enggak. Jadi you need to very understand more about the customer segment. Mereka tuh pakainya apa? Atau kayak channel yang oke untuk mereka tuh apa? Caranya gimana ya? You need to understanding empathize ke mereka. Let's say ibu-ibu PKK, mereka pakai aplikasi tuh nggak oke, tapi mereka punya handphone, berarti channelnya tuh apa? Oh, grup WhatsApp aja yang mereka masih aware kayak gitu. Berarti your channel itu pakainya tuh grup WhatsApp. Kenapa? Karena kamu jelasin ke judgesnya, oke, kamu jelasin ke ibu-ibu PKK atau pemulung dan lain sebagainya. Mereka emang punya handphone mereka tapi bisa cuma WhatsApp doang. So our channel buat targetin mereka supaya bayar ke kita itu pakai grup WhatsApp aja yang biasa mereka pakai kayak gitu. Atau misalkan let's say kalian jualan sabun dan itu kalian jualan sabun terus habis itu sabun itu misalkan kalian focusing on eh apa namanya wellness kayak gitu. Terus habis itu kalian tulislah di channelnya, channel itu di channel BMC-nya adalah kalian bakal jualan di studio pilates, studio yoga kayak gitu. Nah, terus habis itu jurinya nge-challenge gimana caranya kamu bikin acquisition di studio yoga atau studio pilates. Ya udah, you need to very understand saat kamu put that product di studio pilates atau studio yoga, itu kamu taruhnya di mana? Oke, kita tahu di studio yoga, studio pilates atau gym, orang biasanya habis olahraga mandi. Jadi kalau kita taruh sabun di sana terus mereka pakai kan mereka bisa ngerasain our product. Jadi mereka ini sabunnya bagus nih atau scrubnya bagus, gue beli di Shopee atau gue cari di Shopee. So that's our strategy kayak gitu. So intinya adalah you need to very understand itu target market lo itu behavior seperti apa. Jadi saat lo di challenge dengan judges, oke, kenapa lo pilih customer segment yang itu? Kenapa lo pilih channel yang itu atau customer relationship yang seperti itu? Adalah kayak target market itu bergeraknya kayak gimana, behaviornya seperti apa, purchase-nya tuh uh, kekuatannya tuh kayak gimana, caranya kayak gimana ya. You don't only kayak dari Claude atau dari Perplexity aja, tapi you need to empathize supaya lu tuh expert sama apa yang lu bawa. Dan balik lagi, when you are join the competition, jangan cuma cari menangnya doang, karena it's very common. You need to very understand more about industri yang lagi lo bawa itu kayak gimana behaviornya. Karena kayak balik lagi, kalau gue waktu itu gue solving business case kayak gitu kan. Oke, I need to very understand about ini orang itu biasanya kayak gimana sih di behavior di industri tersebut. Atau misalkan let's say kayak gue bikin agritech kayak gitu. Gue bener-bener langsung ke Karawang, gue tanyain petaninya, gue foto sama petaninya, dan gue tanyain doing the market research langsung kayak gitu. Karena I need to really understand more about current situation itu seperti apa. Dan gue tahu itu tuh bakal bikin lo lama atau buang-buang waktu, buang-buang uang dan sebagainya. Tapi itu bikin lo itu extraordinary. You can get easily achieve what you want lah. Maksudnya kayak full time job with double digit salary, it's quite easy if you kayak benar-benar understand about the industry structure berpikirnya seperti apa. So itu juga bakal lebih bikin lo gampang untuk ya udah yakinin judges, planning customer segment lo, go to market lo ini emang beneran valid based on apa? Based on yang sudah lo observe di lapangan, based on yang sudah lo cari datanya di Google or something like that. Kayak gitu sih. Oke, makasih banyak Kak atas jawabannya. Mungkin karena memang keterbatasan waktu ya, eh, kita cukupkan saja sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih kepada